Inna ad-dina indallahil Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah boleh diundang ke sini. Perdana juga nih untuk sharing ini gitu ya, di hadapan media sih gitu. Kalau latar belakang saya lahir 26 Juli 1984, jadi mau 37 tahun ini. Dari kecil dibesarkan dalam keluarga Kristen. Kemudian saya 2010 menikah, kemudian sampai saat ini dikaruniai 3 anak. Nah, mantan suami saya hamba Tuhan dulu ya. Kemudian lagi ya biasanya identitasnya apa lagi? Sekarang saya bertugas ya, sebagai PNS di Jakarta Barat. Lahir di Jakarta. Jakarta juga. Iya. Jadi emang dari kecil di Jakarta ya. Iya. Baik nih Dok. Kalau pendidikan sekolah sampai kuliah juga di Jakarta? Enggak. Jadi saya TK, SD, SMP, SMA di sekolah Katolik Mater Dei, Strada Sanjaya ya dulu namanya. Di Jakarta juga? Di Pamulang. Pamulang. Tangerang Selatan. Kemudian SMA saya di Magelang, SMA Taruna Nusantara. Kemudian kuliah FKG-nya di Universitas Indonesia, kemudian S2-nya di SA Unggul. Iya. Ya Dok, mungkin ini pertanyaan yang mungkin sering dokter dengar juga gitu ya, dari banyak orang yang menanyakan mengenai mualafnya Dokter Karissa gitu. Nah, untuk dokter sendiri gitu ya, apa sih yang menggerakkan dokter untuk memeluk Islam gitu? Bagaimana sih jalan datangnya hidayah tersebut gitu, Dok? Mungkin bisa di-sharing kepada kita semua, Dok? Iya, kalau ini langsung kayak mau nangis ya. Karena memang benar sih kalau itu ya, kalau apa yang terjadi dalam hidup kita tuh memang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz ya. Itu saya baru tahu juga setelah kembali ke fitrah Islam ini gitu. Saya nggak pernah berpikir untuk suatu saat saya akan berubah jadi Islam. Dengan latar belakang keluarga saya seperti itu, kemudian suami juga dari kecil sekolah Katolik ya mayoritas gitu. Kemudian dari suku juga kan nggak mayoritas adalah non Muslim gitu kan. Jadi nggak pernah ada dalam pikiran saya akan sampai saat ini gitu ya. Jadi suatu hari di awal bulan Maret itu, awal pandemi. Iya tahun lalu. Iya, itu kan kita lagi mulai digalakkan untuk pakai masker, sering cuci tangan, terus nggak boleh jabat tangan gitu ya. Entah kenapa saya berpikirnya saat itu kayak melihat wanita muslimah yang jaga wudhu, yang nggak boleh salaman gitu kan. Dulu ada beberapa teman kantor saya juga yang nggak mau salaman gitu kan sama lawan jenis. Itu saya dulu juga kayak rasanya gitu banget gitu kan dulu mikirnya gitu ya. Terus atau ngelihat wanita yang pakai cadar gitu kan kayaknya, terus kalaupun mereka foto atau apa itu emang kelihatan ya, atau suaminya emang nggak ketuker ya atau apa. Sampai sempat ya mohon maaf sempat bercandanya ya seperti itulah ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di awal pandemi itu saya malah kayak dilihatnya adalah kok kayak orang muslimah itu ya gitu ya, kayak sekarang kita kayak dipaksa semua pakai niqab ya, kayak seolah gitu ya, sampai berpikir bahwa ini ajaran agamanya kok baik sekali ya, saya mikir. Apalagi saya dengan latar belakang medis kan, saya mikirnya saya lihatnya bukan, saya jadi awalnya itu nggak belajar doktrin ajaran Islamnya gitu. Untuk belajar juga kan takut ya, jadi saya iseng browsing manfaat wudhu gitu, saya manfaat gerakan sholat gitu, kenapa orang pakai niqab kayak gitu-gitu. Saya lihat ya yang sederhana gitu sih gitu. Saya lihat kok secara medis ilmiah bisa dibuktikan, tapi juga ajaran agamanya masuk gitu. Berawal dari situ sih, gerakan sholat kenapa gini, terus kenapa kakinya jarinya harus begitu ditekan, secara medis itu semua bisa dijelaskan gitu kan, secara ilmiah ya. Betul. Nah itu saya agak mulai kok gitu. Terus habis itu sempat
ada lagi pertentangan di batin gitu. Tapi doanya diulang-ulang. Saya mikir gitu kan. Doanya Kan diulang-ulang? hafalan. Oh, ya iya, kan iya. kalau soalnya saya taunya kayaknya ini doanya kan diulang-ulang Iya, itu iya. bacaannya. Itu sepengetahuan saya aja gitu kan. Terus tapi kayak ada lagi di batin yang menjawab, atau mungkin itu Allah gimana ya, saya itu kayak dialog gitu. Saya ambil kayak ngelihat ke langit gitu kadang. Tapi doanya kan diulang-ulang. Kadang saya gitu. Terus kayak Allah juga, bukankah emang bumi ini berputar dengan memang semua ada hitung-hitungannya. Saya tuh Iya. pernah tahu ada zikir 100 kali, ada berapa waktu saat itu ya, waktu saya non muslim, kok doa aja dihitungin 100 kali atau berapa gitu kali. Iya. Maksud saya apa bedanya dengan kalau cuma 3 kali atau apa gitu kan. Saya sempat gitu. Terus tapi kayak di hati tuh ada yang bilang bahwa di bumi ini juga geraknya itu juga ada hitungannya semua. Coba 1 detik aja atau 1 hitungan salah aja ya berantakan gitu Iya, kan. iya. Kayak kejawab gitu. Setiap ada saya ragu apa, kejawab. Enggak lah, itu apa di lantai gitu kan. Apa sholatnya, sembayangnya tuh ke lantai gitu, kayaknya kotor atau gimana Iya, gitu iya. ya mikirnya gitu ya. Terus tapi saya mikir lagi, tapi itu kayaknya itu ya di hadapan Allah semua sama ya. Tapi waktu saat itu ngomong di hadapan Allah Iya, ya, iya. di hadapan Tuhan kan emang semua manusia sama ya gitu kan. Derajatnya sama. Derajatnya sama ya, itu mau kaya mau miskin semua di lantai kan. Nggak bisa milih kayak, mohon maaf, yang sebelumnya kan Iya, saya iya. bisa duduk di kursi yang kalau PD bisa duduk di depan mungkin, Iya, iya. yang ini duduk di belakang, yang di depan mungkin kursinya lebih bagus atau apa gitu. Ini nggak bisa, mau duduk di depan mau belakang ya tergantung kamu datang ya kan. Iya, Kita betul. bisa saf paling depan yang laki-laki ya gitu kan. Gitu sih, saya awalnya kayak gitu. Terus udah mulai tuh kegalauan muncul gitu. Saya kalau diibaratkan kayak ada di persimpangan jalan Iya, gitu iya, Mas, iya. antara saya masih lakukan yang lama tapi kok kosong, Ragu-ragu, ya, ada keraguan gitu. Iya betul, saya nganterin anak ke sekolah minggu ya, Iya. terus habis itu saya ibadah sendirian gitu kan, di ibadah yang dewasa, tapi pulang tuh kayak ada yang apa gitu, kayak nggak seperti biasanya gitu. Iya, Tapi iya, untuk melakukan yang cara Islam juga belum bisa, belum belajar gitu kan. Udah sampai akhirnya beberapa saat itu malah nggak ibadah sama sekali. Ya, terus abis itu akhirnya saya Itu berapa lama nggak ibadah sama? nggak sih, dalam hitungan mungkin 2 mingguan 2 itu mingguan, ya. ya. Karena kan awal Maret, saya akhirnya 2 mingguan kemudian tuh saya nggak pede ya rasanya. Iya. Kalau orang biasa beribadah terus nggak ibadah, kan rasanya kayak nggak yakin, nggak pede, takut gitu ya, kayak cemas gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya nggak bisa nih, saya harus ngalah nih, harus salah satu nih gitu kan, saya pikir gitu. Udah, terus saya cerita sama salah seorang teman gitu ya, karena saya nggak tahu harus gimana gitu. Nah, apa namanya, tapi ke Temannya satu agama juga ya? Islam. Islam. Justru Oh, Islam. iya, iya. Karena Sahabat saya langsung, lah ya iya, mungkin. saya langsung ke yang Islam, tapi memang laki-laki. Saya Iya. bilang, karena saya pikir kalau perempuan, saya kan perempuan ya. Iya. Kalau perempuan kayak agak bocor halus kan. Saya takut kalau sampai bocor Bocor ya, Pak. halus. Ya. Ini salah saya perempuan juga. Iya, iya, iya. Mohon maaf. Nah, terus akhirnya saya cerita itu, terus tapi menurut beliau senang ya, maksudnya ada ketertarikan terhadap Islam. Saya iya. tadi cuma cerita sebatas yang tadi saya cerita juga. Iya. Terus tapi beliau bilang kalau kan nggak boleh ya, nggak apa namanya, bukan muhrimnya, diarahkan untuk saya datang ke Mualaf Center. Mualaf Center Umiren ya? Belum. Belum ya? Kebetulan ketemu dengan Bunda Sri di iya, Mualaf iya. Center di Iya, iya. Jakarta Barat, Duri Iya. Kepa. Nah itu memang teman saya itu pesan gitu kan, cari yang ahwat, terus cari kalau dia menjelekkan agama kamu sebelumnya nggak usah diteruskan. Kalau misalnya apa namanya, dia nggak ngajarin tauhid juga nggak usah diteruskan. Iya, Gitu. iya, iya. Pesannya gitu. Iya, iya. Udah gitu, apa namanya, Bunda ngambilkan gamis, kerudung, saya azan zuhur saya dibimbing ucap syahadat. Bunda bilang sih pas terakhir itu, ini informal ya, kalau misalnya Dokter Karissa nanti lebih yakin mau diulang di masjid dengan saksi lebih banyak, silakan, katanya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di hati saya ngerasanya ini nggak informal, karena sudah di hadapan Allah. Betul, Gitu kan. Saya nggak ada mundur lagi karena ini udah di hadapan Allah, kan nggak mungkin main-main gitu kan, gitu. Kalau diceritain apa namanya, ini langsung nggak apa-apa kronologisnya ya, nggak apa-apa, saya biarin nggak ini ya. Padahal ditanya cuma dapat hidayahnya, tapi lah jadi lanjut. Nggak apa-apa. Nah, jadi itu kan apa namanya, mau masuk Ramadan.
itu saya mulai belajar taraweh kan, cara sholat taraweh gitu Iya. ya. Saya udah belajar, cuma saya lagi mikir, itu 2 hari sebelum mulai taraweh pertama saya belajar itu. Saya mikir gimana ya, yang 4 rakaat aja saya deg-degan sholatnya. Jadi rumah saya tuh ada CCTV-nya semua. Cuma ada satu blind spot itu yang di depan pintu klinik saya. Jadi kalau dari sisi sini ada CCTV, dari sana CCTV, pas di depan pintunya banget lah, itu yang kayaknya blind spotnya, yang Iya, nggak iya, dapat yang nggak CCTV dapet manapun. CCTV, iya, Jadi saya sholat di depan pintu klinik saya, yang mana itu deket sebelahnya kamar mandi, sebelah pintu klinik gitu. Iya. Jadi buku-buku yang lain karena itu kan yang Iya, manusia ya. Kemudian udah saya bilang, Bu, sebentar lagi nih, saya bilang gitu. Bener. April saya ketahuan teman kantor, 15 Mei ketahuan suami. Selesai sholat Isya, itu saya rasanya perlengkapan sholat itu udah saya simpan dengan baik. 15 Mei itu sudah setelah Lebaran kalau salah ya, tahun lalu ya. Belum, Oh belum ya? belum. Masih Ramadan. Masih Ramadan. Masih Ramadan ya. 15 Mei itu apa Oh iya, namanya? masih Ramadan. Masih Ramadan. Saya Isya terus ketahuan alat sholatnya udah diancam mau dibunuh. Saat itu juga. Terus saya kan dikasih HP sama temen yang udah mulai tahu kan, ngasih HP untuk cadangan kalau ada apa-apa, karena mereka udah tahu kalau mualaf tuh akan kayak gimana gitu ya. Terus itu HP juga ketahuan. Terus habis itu sama suami dimasukkan ke gelas, diisi air, dicemplungin ke situ. Terus kamu kalau diterusin kayak gitu, saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya masuk muslim, dibilang gitu. Terus saya nggak tahu harus gimana ya. Jadi waktu yang 15 Mei sudah ketahuan, akhirnya saya menjalani hidup seperti biasanya lagi, tanpa sepengetahuan mantan suami, karena dia juga udah pesan, sudah kamu ajarin lagi ayat hafalan Alkitab. Kan anak-anak saya ajarin ayat hafalan juga, tapi yang Alkitab gitu kan. Cuman saya nggak lakukan juga karena saya udah nggak bisa lagi kan ya gitu kan. Sudah, terus sampai akhirnya 31 Mei itu saya ingat saya mau tahajud, jadi sekitar jam 3:30-4 pagi ya. Itu saya pikir suami saya sudah tidur, jadi saya ngambil wudhu, terus ngelar sajadah, terus lagi mau takbir. Tiba-tiba saya di kamar anak, karena kan saya bilang tidurnya sudah pisah. Di kamar anak itu jeglek, pintu dibuka. Tapi kan dokter udah mau sholat gitu ya. Udah begini, Iya. udah nggak bisa apa-apa. Cuman udah denger gitu ya. Udah langsung, tadi nggak dengar langkah kaki tuh biasanya saya ini Mas, jadi sebelumnya kalau setiap saya sholat dengar langkah kaki, mau saya udah di ujung sholat pun saya ulang dari depan, langsung nggak jadi gitu lagi gitu. Iya. Nah ini saya bener-bener nggak dengar langkah kaki pun, jadi langsung jeglek gitu. Udah dia langsung gini, terus ngelihat sajadah, ngelihat saya pakai mukena, saya udah pasrah dengan mukena itu. Terus dia langsung keluar lagi. Terus saya buka, ini saya nggak saya lanjutin sholatnya, terus saya keluar, kerudung gitu ya. buka mukena, ya. terus saya keluar gitu kan. Kamu kan udah saya bilangin, dia bilang gitu. Kamu nyari apa sih, kata dia gitu kan. Terus saya bilang waktu saat itu ini, oh iya, sebelumnya itu memang saya sempat ada sounding ke adik saya. Kayaknya mungkin suami saya juga dapat bocoran dari adik saya ya, mungkin ya. Karena saya sempat diskusi, saya bilang ke Masih adik, beragama Katolik juga kan? Kristen ya. Itu saya bilang ke adik saya, kan ada yang sekolah kedokteran juga. Saya bilang, Dik, kamu kalau cari referensi buku yang terbaru kan gitu kan, yang ini. Iya, kata dia gitu kan, the latest one kan, saya bilang gitu kan. Iya. Nah, aku tuh lagi mikir, aku bilang gitu, kalau misalnya Yesus itu kemarin yang kita anggap itu Tuhan gitu ya, kalau dia itu harusnya kalau Tuhan itu berarti waktu dia datang itu harus paripurna dong, udah sempurna lah gitu, nggak perlu ada nabi lain yang harus diutus gitu kan. Karena Tuhan sendiri turun jadi sebagai nabi gitu kan gitu, buat apa harus ada nabi selanjutnya gitu kan, dia udah harusnya paripurna gitu. Kenapa ada Nabi Muhammad ya, Dek? Aku bilang gitu. Kan Muhammad juga nggak hoax ya, maksudnya ada gitu, pernah hidup gitu, banyak orang saksi yang melihat bahwa dia pernah hidup gitu ya. Jadi memang ada gitu. Jadi Isa ada, Yesus ada,
Muhammad ada gitu. Tapi yang saya bingung kenapa masih ada Muhammad kalau kemarin Yesus itu Tuhan gitu. Saya mikir gitu. Wah nggak bisa Kak gini. Ya udah saya dikasih buku The Islamic Invasion. Baca nih bukunya Islamic Invasion. Wah kamu nih udah ini lah gini gitu. Terus awas ya Kak, pokoknya kalau aku nggak rela kalau anak-anak saya ikut kamu gini gitu kan. Aku ambil anak kamu kalau kamu itu gitu udah. Terus udah feeling lah ya, udah gini ya. Curiga banget atau udah curiga merasa banget. lah Ya gitu saya kan Usia berapa takut ya. 3 tahun. 3 tahun. Iya, jadi waktu saat itu berarti 3 tahun. Nah, berarti itu saya nggak takut lah gitu ya gitu kan. Takut banget, udah pasrah saya kan, matilah nih aku gitu kan. Udah terus habis itu udah sekarang juga kamu ikut aku ke rumah mamanya dia. Mama dia dua hamba Mertua, Tuhan, ya mertua, hamba Tuhan. Terus habis itu ke rumah orang tua kamu, dibilang gitu. Udah saya keluar, saya ikutin, saya udah nggak tahu harus gimana, saya cuma zikir aja di ya, dia gitu ya yang saya baru tahu itu cuma zikir doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim yang saya tahu itu cuma bolak-balik kayak gitulah, itu di mobil saya gitu terus sampai pasrah aja itu. Terus abis itu sampai di rumah mertua, dia cerita, terus dia pukulin lagi paha saya gini. Terus abis itu mertua saya bilang jangan dipukulin lagi gitu. Terus saya dikasih minum sih, sempat dikasih minum, cuman karena saya niat puasa udah hari itu, jadi saya cuman tempelin di bibir aja, nggak saya minum. 2 kali saya disuruh minum tapi saya tempelin aja gitu. Terus saya didoain, dibilangin juga kenapa kalau kemarin kemarin kamu doa ke Yesus kan dan dapat mujizat kan, terus kenapa harus pindah ke sini? Ya udah kan orang mertua juga S2 teologi ya, jadi itu buku teologi banyak, buku Islamologi suami juga banyak gitu, tapi saya nggak pernah sentuh karena saya saking pedenya dengan agama yang dulu, malah saya nggak pernah sentuh buku Islamologi. Mau ketemu dosen mama yang Islamologi gitu. Bang, ya maaf ada nama orang-orang disebutin dosen-dosen gitu, ketemu aja dulu sama sana gitu kan, katanya gitu kan. Pantes mama tuh kayak pernah ngeliat kamu tuh dalam sebuah bangunan, terus kamu kayak ngintip-ngintip gitu katanya, pernah kayak dapat lihat gitu, kayak mimpi aku kayak di depan bangunan mungkin masjid ya, kayak aku celingak-celinguk gitu. Udah terus habis itu saya doain, katanya saya kemasukan setan mungkin gitu. Terus ya udah saya pulang, dia nelponin orang tua saya nggak diangkat. Ya udah akhirnya kita pulang ke rumah. Waktu pulang ke rumah sama di perjalanan juga saya zikir terus nggak berhenti, itu saya udah pasrah nggak tahu gimana, nggak tahu harus diem apa. aja atau maki-maki atau diem aja sambil masih kesel gitu ya. Terus udah terus habis itu sampai rumah mungkin dia lelah ya, tidur.